Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 6 kali ini kita akan membahas mengenai modal simulasi dan sistem manufaktur. Menurut Bara, pada tahun 2014, simulasi dan sistem manufaktur adalah penggunaan perangkat lunak untuk membuat model komputer dari sistem manufaktur sehingga dapat dianalisis dan juga dapat dioptimasi. Nah, selain itu, sistem manufaktur juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan peralatan dan juga sumber daya manusia yang berfungsi sebagai menjalankan satu ataupun lebih dari satu proses maupun operasi perakitan yang dimulai dari bahan baku atau suatu part bagian. Nah, kita langsung saja ke proses pembuatannya menggunakan aplikasi ProModel. Buka aplikasi ProModel, klik OK, lalu File dan New. Nah, di sini kalian diminta untuk mengisi title atau judul sesuai dengan di modul. Judul yang kita isi yaitu pengiriman produk ke pabrik, lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan layout atau lembar kerja. Pada tahap pertama, kita klik wheel lalu klik location. Dan di sini ada tabel grafik yang terdiri dari beberapa komponen dan juga tabel keterangan location. Nah, sesuai dengan di modul, yang pertama itu membuat desain properties dari komponen location. Dan ini adalah contoh tabel yang ada di modul. Jadi yang pertama itu yang diminta adalah komponen warehouse. Lalu kita cari pada tabel grafik yang mana yang menjadi komponen warehouse. Lalu letakkan pada lembar kerja seperti ini. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu mill atau mesin. Jadi kita cari pada tabel grafik yang mana menjadi komponen mill. Klik lalu letakkan pada layout seperti ini. Begitu juga dengan komponen-komponen yang lainnya seperti bridge mill, machining center, dan juga inspect. Lalu kita atur peletakannya seperti ini. Nah, untuk menentukan location, kita gunakan komponen yang dinamakan conveyor. Jadi conveyor di sini berfungsi untuk alur jalannya atau sebagai pengantar. Kita klik awalnya seperti ini. Lalu kita arahkan sesuai dengan model yang kita buat. Lalu location 2, location 3, location 4, location 5, dan yang terakhir location 6. Jadi kita gunakan 6 location atau 6 conveyor di sini. Kemudian kalian juga bisa rubah nama yang ada di tabel location sesuai dengan contoh tabel yang ada di modul. Kemudian komponen yang kedua yaitu mill, kita rubah namanya menjadi mesin A pada tabel location. Begitupun dengan komponen-komponen yang lainnya seperti bridge mill, kita rubah menjadi mesin B, machining center menjadi mesin C, dan inspect pemeriksaan. Nah, yang terakhir untuk mencocokkan, kalian sesuaikan tabel yang ada di modul. Setelah disesuaikan, kita lanjut ke tahap yang kedua dengan klik build lalu klik entities. Nah, di sini entities itu merupakan bahan baku yang akan diproses oleh ProModel. Dan di sini adalah beberapa komponen yang ada di entities. Selanjutnya di modul itu diminta untuk membuat desain properties dari komponen entities. Jadi di sini contoh tabel entitiesnya yang pertama itu diminta untuk komponen raw material. Jadi kita klik raw material seperti ini. Lalu yang kedua juga raw material lagi. Jadi raw material di sini ada dua komponen. Dan di sini ada keterangan tabel entitiesnya.
kalian juga bisa rubah ukuran komponennya seperti ini. Lalu kalian juga bisa rubah warna yang sesuai. Yang ketiga itu ada gear. Yang keempat juga ada gear lagi. Kita rubah warnanya untuk membedakan gear 1 dan gear yang kedua. Lalu ada palette box dan juga palette track. Nah, di sini ada 6 entities. Kemudian kalian juga bisa rubah namanya di tabel entities sesuai dengan contoh tabel yang ada di modul seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menyesuaikan tabel yang ada di modul dengan tabel yang ada di ProModel. Lanjut ke tahap ketiga dengan mengklik build, kemudian klik processing. Jadi processing di sini itu merencanakan proses simulasi dari bahan baku yang kemudian dimasukkan ke dalam layout dengan bantuan conveyor. Jadi di modul itu membuat desain properties dari komponen location. Jadi di sini tabel, contoh tabelnya seperti ini. Kayu A dari gudang location 1 ke mesin A. Nah, proses simulasinya seperti ini. Kalian klik komponennya, lalu klik dari gudang ke location 1 hingga muncul panah merah seperti ini. Lalu location 1 ke mesin A. Jangan lupa untuk mengakhiri proses, klik tarik dan klik road to exit seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya di tabel processing. Lanjut ke komponen 2 dengan mengklik kayu B, lalu mulai dari gudang ke location 2 hingga muncul panah merah, dan jangan lupa untuk mengakhiri, klik clock to exit. Begitu juga dengan proses simulasi lainnya. Dan jangan lupa untuk mengakhiri proses, kalian tarik ke road to exit seperti ini. Nah, selesai. Kemudian sesuaikan tabel yang ada di modul dengan tabel di processing. Lanjut ke tahap 4 dengan mengklik build, kemudian arrival. Nah, arrival di sini yaitu untuk merencanakan waktu kedatangan proses pada entities. Nah, sesuai dengan yang ada di modul, di sini itu diminta untuk membuat desain properties dari komponen arrivals. Nah, contoh yang ada di modul kan seperti ini. Jadi kayu A dan kayu B itu diawali dari komponen location gudang. Kita lanjut caranya seperti ini. Klik entity roda gigi depan ke mesin B. Nah, di sini ada keterangan tabel arrivalnya, kemudian roda gigi belakang ke mesin A, dan juga palette box mulai dari mesin C, dan pengiriman mainan dari inspeksi. Jadi kemudian kalian bisa sesuaikan tabel yang ada di modul dengan tabel arrival. Mari kita lanjut ke tahap yang kelima. Kalian bisa klik simulation, kemudian option. Nah, di sini muncul tabel optionnya. Lalu sesuaikan option yang ada di modul. Jadi kalian ubah isi runtime-nya menjadi 600 dan ubah satuannya ke second atau detik. Kemudian isi number of location-nya menjadi 2. Lalu jangan lupa untuk mengklik OK. Baiklah, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap yang ke-6. Kalian klik simulation, lalu save and run. Kalian klik save, kemudian hasilnya akan running seperti ini. Yaps, ini adalah contoh simulasi yang berhasil. Jadi, entities atau bahan bakunya akan berjalan sesuai dengan sistem yang telah kita buat. Kemudian, untuk melihat hasil statistik dari simulasi sistem, kalian bisa klik simulation.
lalu end simulation dan klik yes. Dan inilah tampilan hasil statistiknya. Oke, selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.